والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خاصة المرحوم Bapak Salam bin Hamdin Melarun Haji Madari bin Salam Melaruhi Haji Taslim bin Salam Melaruhi Haji Taslim bin Salam Melaruhi Hamdani bin Akhir Melaruhi Sobrina bin Akhir Melaruhi Syekhina almarhum Syafi'i Jamal Melaruhi Bapak Haji Khalid Melaruhi Bapak Hanafi Melaruhi almarhum Bapak Suryadi bin Madari Melaruhi Haji Hussein Haji Madari ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عموما أن الله يتغشى برحمته والمغفرة ويسلم الجنة أن الله يغفر الذنوب ويغفر العيوب وسائر كل بدر بجاه حبيبه المحبوب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونحيي المقيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة ربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليتني من بعده من جند من السماء وما كنا موجودين إذ كانت إلا صيحة وبلغنا قولهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ومنه جنة وأعناب وفجرنا
wassalatu wassalamu ala asyrafil rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi amin amin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majlis. Assalam Bapak Yayan Sofyan beserta guru pembimbing Al-Ustaz Ridwan Hamdani dan penggawa-penggawanya, dan doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur, luas rezeki, mudah segala urusan dan masalahnya. Para jamaah sekalian dan ibu abangku semuanya yang dimudahkan dan dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat ada dua macam, nikmat yang berkaitan dengan dunia, ada nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Kedua-duanya patut kita syukuri. Namun yang lebih ditekankan untuk kita syukuri adalah nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Dengan jabatan dan sebagainya itu nikmat dunia. Ada nikmat akhirat. Nikmat akhirat adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, seperti dimudahkan kita membaca Al-Quran, dimudahkan kita tahajud, dimudahkan kita berzikir bersalawat pada Muhammad. Itu yang lebih pantas kita syukuri dan lebih ditekankan untuk kita bersyukur kepada Allah. Kalau dunia akan hilang, akan sirna, kecuali kalau kita manfaatkan dengan baik untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau dunia kita gunakan untuk berfoya-foya, hal-hal yang negatif, naudzubillah min dzalik, ya, kita berbangga-bangga dengan dunia, malah akan menjadi musibah, akan menjadi bala baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kalau akhirat, selama itu bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan temui pahalanya, kita akan temui ganjarannya, dan dengan pahala dan ganjaran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita surga. Allah akan berikan kita kedudukan yang tinggi. Allah akan berikan kepada kita ampunan dan lain sebagainya. Apa yang kita butuhkan kelak nanti di akhir. Dan di antara nikmat akhirat yang perlu kita syukuri adalah duduknya kita di majlis yang mulia ini. Dengan membaca ratib Imam Abdullah bin Al-Haddad, dengan baca kisah Maulid Nabi Muhammad, ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cinta, hanya kepada orang-orang yang Allah pengen kasih kebaikan, hanya kepada orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintainya, termasuk orang yang akan diampuni dosa-dosa kita, termasuk orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah ladang kebaikan yang sangat besar, ladang kebaikan yang sangat melimpah kebaikan di dalamnya. Lebih kita tadi membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Saya punya guru Habib Ali bin Ali bin Muhammad bin Habsyi, cucu ya cicit dari Habib Ali bin Muhammad bin Habsyi. Dia mengatakan air yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad
Ayat yang dibacakan salawat pada Nabi Muhammad akan masuk ke dalam ayat tersebut 1000 rahmah dan cahaya. Nah ini ayat-ayat banyak ya, akan dimasukkan ke dalamnya 1000 rahmah dan 1000 cahaya. Itu air benda mati ya, makhluk Allah, apalagi kita, apalagi manusia yang Allah pilih untuk bersalawat pada Nabi Muhammad, membaca kisah murid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bukan hanya 1000 tapi jutaan miliaran cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Amin. Jutaan miliaran rahmat yang masuk ke dalam hati kita. Amin. Ya, dikatakan kaifa yublih liman lam yajlisil mublih. Kata Syekh Muhammad Al-Maliki, bagaimana orang akan sukses, akan berhasil, akan bahagia kalau nggak duduk sama orang yang sukses, orang yang bahagia. Dan kita duduk bersama guru-guru, mereka adalah orang yang sukses. Kita duduk bersama para ustaz, mereka adalah orang yang bahagia, yang Allah pilih menjadi kekasih-kekasihnya, yang Allah pilih menjadi pengemban amanatnya. Maka kita beruntung duduknya kita di majlis ini, mudah-mudahan istiqamah. Amin. Hingga Allah tutup usia kita, Allah tutup usia kita dalam keadaan menuntut ilmu. Man mata fi talabil ilmi mata syahida. Orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu mati syahid. Amin. Orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu mati. Menuntut ilmu itu bukan berarti kita meninggal di majelis ilmu, bukan. Yang penting hati kita, aktivitas kita di dalam kehidupan kita adalah thalabul ilmi. Malam Kamis kita hadir di sini, malam Sabtu di malam Jumat di mana, malam Sabtu hadir terus walaupun kita meninggal di atas kasur. Walaupun meninggal di rumah sakit, tapi hati ini terus terpaut untuk belajar ilmu. Kita meninggal dalam menuntut ilmu. Mantar maru ala ma'asya'alih. Manusia itu meninggal saat kondisi kehidupannya itu bagaimana? Maksud kata Imam Ghazali, hatinya itu terpaut kemana? Kalau hatinya selalu terpaut ke masjid, hatinya terpaut ke majlis taklim, hatinya selalu terpaut kepada kebaikan, maka meninggal dia dalam keadaan baik. Tapi kalau kebalikannya, hatinya terpaut pada dangdutan, nggak boleh dengan gendang, pengen goyang aja kepala. Ya, hatinya terpaut kepada tongkrongan-tongkrongan yang kagak jelas. Ya. Tongkrongan-tongkrongan yang gak ada manfaatnya, mati dia dikhawatirkan. Nah, untuk bila maka nih, mumpung majelis taklim masih banyak dikeraji, majelis-majelis ini masih banyak dikeraji, hadirkan hati kita di situ, pautkan hati kita di situ, insya Allah hidup akan semakin barokah, hidup akan semakin mudah, hidup akan semakin bahagia, baik di dunia maupun kelak nanti di akhir. Ya. Ikhwan yang dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki ataupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal, cari ilmu dari semenjak kita dibuai sampai masuk ke tiang lahat. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ahlan wa salam, alhamdulillah. Mustamsikun bihi mustamsikun
وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru Ustaz Ridwan Hamdani, Ustaz Iman Hamdani, makana wa bikulli hayat qiyamah. Al-Mukarram wal Mukarram, Ketua Majelis Salim Assalam, Bapak Surya dan segenap pengurus majlis yang saya muliakan, dan para jamaah yang saling assalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu kembali di bulan yang mulia ini. Bertemu karena Allah, maka akan ada pertemuan kembali karena Allah. Satu pertemuan karena Allah, maka Allah akan berikan kita keutamaannya dan rahmatnya. Dan jika itu ada, maka pasti dalam hidup kita akan bahagia. Bahagia dengan gembiranya kita, dengan mendapatkan keutamaan dan rahmat Allah. Dan inilah yang kita kejar dalam hidup kita. Ternyata keutamaan yang begitu luar biasa dan rahmat yang begitu luar biasa ada di tempat seperti ini. Bahkan banjir, tempat ini dibanjiri oleh rahmat Allah. Tempat ini dibanjiri dengan keutamaan Allah. Cukup kita yakini saja. Pertama, cukup kita yakini. Kita yakini bahwa kita mendapatkan keutamaan Allah. Dan seandainya kenyamanan ini diperlihatkan oleh mereka-mereka, para pejabat-pejabat, para salatin, para penguasa, kata para ulama, sungguh mereka akan membunuh kita karena irinya mereka dengan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita dapatkan tidak perlu dengan jabatan. Apa yang kita dapatkan tidak perlu dengan uang. Tapi yang pertama kita dapatkan dengan keyakinan. Kita keyakinan yang kita awali tentunya dengan keimanan. Keyakinan kita sebagai orang mukmin. Maka di saat kita berusaha untuk menjaga keutamaan ini, berarti kita berusaha untuk menjaga sesuatu yang bisa merusak keutamaan ini, merusak rahmat ini. Maka dalam pelajaran kita ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara hal-hal yang merusak keutamaan ini, di antara hal-hal yang merusak rahmat ini, ada satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, innakum la ta'maluna a'malan hiya addaqa fi a'yunikum min asy-syahri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Ya, jadi kata Sayyidina Anas, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian sungguh telah melakukan satu amalan yang lebih kecil, lebih halus, ya, dalam pandanganmu dari sehelai rambut. Kunna na'uduha, kami menganggapnya, ala ahdi Rasulullah, kami menganggapnya di zaman Nabi, minal mubiqat, dari sesuatu yang menghancurkan. Minal mubiqat, sesuatu yang menghancurkan amal. Nah, kata Nabi, sungguh kamu telah melakukan. Nah, ini telah melakukan apa? Dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita, dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata ada satu amalan yang kita tidak menyadari itu akan menjadi sebab hancurnya seluruh amal kita.
ya. Hancurnya seluruh amal kita. Apa di dalam hadis ini? Al-istighfar bidzambi yadullu ala qillati khasyah min Allah Ta'ala. Ternyata di antara hal-hal yang bisa menghancurkan amal dan kita tidak menyadari hal itu adalah meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Ya, ini kadang-kadang kita dosa pilih. Ya, ini mah dosa kecil, nggak apa-apa, nanti dihapus. Ya, dihapus dengan amal kebaikan. Nggak apa-apa dah. Ya. Nah ini ketika seseorang meremehkan amal yang namanya dosa sekecil apapun, bukan karena dia ini melakukan dosa kecil atau besar. Terjadinya amal dia hancur karena menunjukkan orang yang meremehkan dosa bertanda orang ini kurang-kurangnya atau kurang takutnya dia kepada Allah. Sementara takut itu begitu penting. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini dengan basyirun wa nadhirun. Nabi itu datang dengan membawa kabar gembira. Di saat Nabi menyampaikan kabar gembira, hidup kita penuh harapan. Tapi di saat Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kita, dalam diri kita penuh ketakutan. Maka dengan peringatan Nabi Muhammad, peringatan Rasulullah tentang adanya neraka, tentang adanya surga, kata Nabi, "Lau ta'maluna", seandainya engkau mengetahui dengan apa yang ku ketahui. Oh, Nabi, seandainya engkau mengetahui dengan apa yang ku ketahui, ini masalah apa? Masalah nadir, masalah peringatan Nabi yang sebenarnya. La tahittum qalilan wa bakai itu ketika sungguh kamu akan sedikit ketawa kamu dan akan selalu menangis. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk ketawa, tidak ada kesempatan nangis dulu. Kenapa? Karena telah dibuka oleh Nabi hal-hal yang harus dibuka. Makanya Rasulullah SAW itu dia dengan mengetahui segalanya, tapi dia tidak menyampaikan segalanya karena melihat kondisi umatnya belum siap. Makanya ada hal yang Nabi SAW tutup. Bahkan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semuanya diampuni. Semua diampuni oleh Allah dengan Nabi mendapatkan syafaat dari Allah yang akan dia berikan kepada umatnya. Ya, ini contoh. Ya, jadi amal yang menjadikan dosa kita hancur adalah bukan dosa kecil atau besar. Ternyata ya kurangnya takut dia kepada Allah sehingga ia bersikap ketika melakukan dosa kecil dia mengatakan ini dosa kecil. Ya, dan ternyata itu minal mubiqat. Itu diantara sesuatu yang bisa menghancurkan amal-amal kita dan kita tidak menyadari. Ya sabuna annahum yusluna, mereka menyangka telah berbuat kebaikan padahal mereka tidak pernah berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang mereka lakukan itu dihapus dengan dosa-dosa yang ternyata bukan dosa besar. Ternyata yang makan pahala-pahala dia adalah dosa-dosa kecil. Yang ada dosa kecil ya kita nggak nyadar tuh. Kadang-kadang lagi jalan ya kita lihat perempuan bukan yang memberi kita, itu dosa kecil kan? Dosa kecil kan? Dosa kecil ya kita di jalan tuh kadang-kadang habis ngaji nggak tahu ya berpapasan dengan orang-orang yang baru pulang dari pabrik kan, bening-bening tuh ya, wangi-wangi tuh ya kan, kita liatin dan kita kan sadar tuh ngeliat aja syahwat awliya syahwat ya itu membutuhkan pahala ya. Karena ada bilang an-nadhar dari syahwat itu nggak apa-apa melihat
tanpa syahwat itu nggak apa-apa. Lah kapan? Lah kecondongan ente untuk melihat wanita atau kecondongan ente melihat wajah wanita itu udah jelas syahwat. Kecuali kalau ente lihat kayaknya umur 90 tahun. Nah, syahwat nggak? Syahwat nggak? Gila ini berarti. Bukan syahwat, gila. Ya, jadi kita nggak sadar tuh dosa tuh. Ya, kita nggak sadar. Ya, kita melihat yang penuh ini, apalagi kalau kita lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube atau lihat di mana di Facebook. Kalau di Facebook sekarang kan hawa beda itu di video. Ya, benar enggak? Atau di TikTok atau di internet. Kita mau nulis apa gitu, kelihatan di situ. Walaupun susahnya mungkin ada videonya, pas ada aplikasi yang kita beli, tapi ada sinyal-sinyalnya, sinyal-sinyal, ya, sinyal-sinyal yang durasi cuma 2 menit atau 1 menit, atau nggak ada fotonya, cuma fotonya aja. Cuma dengan melihatnya itu kalau melihat. Memang kalau gambar gak syahwat gak apa-apa. Ada video, ada foto umpama. Ya, ente melihat gak syahwat gak apa-apa. Cuma kapan syahwat? Ketika ente ingin melihat itu syahwat. Paham gak? Paham gak? Jadi kita ada kerjaannya gak sadar. Beli pulsa rajin, sampai kalau pulsanya habis itu ya baterainya habis ya gua keributan itu sampai pinjam duit 250 atau 5.000 rupiah atau 25.000 atau 10.000 ya, beli itu langsung daftarin lagi ya. Ya, ini adalah dosa yang tidak terasa. Dosa yang tidak terasa, ternyata dosa itu yang kita lakukan bagaikan selai rambut yang jatuh di badan kita. Terasa apa? Tidak terasa. Subhanallah. Ya, ini. Ya. Nah ini. Nah, sebaliknya kalau ada orang nggak main-main sama dosa kecil karena merasakan keagungan Allah, nah dia bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena masalahnya adalah di mana kita meremehkan sesuatu, di mana kita mengagumi sesuatu. Makanya orang mengagumi sesuatu, maka dia akan takut sama Allah. Ya, itu menunjukkan orang ini takutnya sempurna dan menunjukkan diri selalu melawan sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Nah, di sini ya, makanya orang yang paling alim di sisi Allah setelah para anbiya dan orang yang paling sempurna waroknya, orang yang paling luar biasa takutnya adalah apa? Mereka merasakan keagungan Allah. Karena kalau merasakan keagungan Allah nggak beda. Dia merasakan besarnya pemimpin ente, nggak berani melawan. Kita punya pemimpin, ketua gitu. Ya, ketuanya gini, wah, itu takut sama dia. Dengan jauhnya aja tuh, takut. Itu nggak berani. Macam-macam. Ya, itu baru makhluk, apalagi sama Allah. Kalau kita merasakan keagungan Allah, perkasanya Allah, maka kita tidak akan berani untuk bermaksiat. Nah, itu menunjukkan bahwa orang ini takut sempurna. Dan dalam hidupnya bertanam selalu berbawa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini satu hadis dari apa yang kita dapatkan dari Ustaz Firman. Ustaz Firman juga ngomong ya. Belum. Ya. Ini insya Allah walaupun satu hadis ini sangat betul-betul luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Karena apa? Ini hal-hal yang bisa terhapusnya pahala kita dan menambah dosa kita. Kurang takutnya kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan dari pelajaran yang kita pelajari ini Allah berikan pemahaman kepada kita dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita, insya Allah dengan hadir di tempat ini akhlak mereka masih membaik, luar biasa